Yang menarik di sini adalah banyak klub-klub di level 3 yang beredar di zona nasional ini itu adalah nama-nama besar dalam belantika sepak bola Indonesia. Ya, kita jumpa lagi di Studio HK, studio yang membahas apa dan bagaimana sepak bola Indonesia. Dan kita akan terus mengupas habis-habisan tentang sepak bola Indonesia. Dan kali ini saya akan angkat topik Liga 3. Ini adalah kompetisi level amatir di Indonesia. Dan hebatnya, hampir 700 klub di Indonesia terlibat dalam kompetisi level 3 ini. 700 klub yang datang dari 34 provinsi. Dan sekarang sudah tersaring 64 klub yang beredar di level nasional. Orang-orang menyebutnya 64 klub ini bertarung dalam zona nasional. 64 klub ini terbagi di 16 grup. Masing-masing grup diisi oleh 4 tim dan mereka untuk bisa lolos ke level profesional, itu adalah Liga 2, itu harus masuk ke fase perempat final alias 8 besar. Untuk tiba di 8 besar, mereka sedikitnya harus bertanding 9 kali dan tanpa kekalahan 9 kali dalam interval 1 bulan. Yang menarik di sini adalah banyak klub-klub di level 3 yang beredar di zona nasional ini itu adalah nama-nama besar dalam belantika sepak bola Indonesia. Saya misalkan ada nama Iwan Setiawan, pelatih yang selama ini kita kenal sangat ganas kalau mengeluarkan statement. Dia sekarang berada di Serpong FC. Serpong FC adalah peringkat ketiga di zona Banten yang lolos ke zona nasional. Ada nama Karis Yulianto yang berada di belakang layar Sumbersari FC, juara Liga 3 di Provinsi Jawa Timur. Ada namanya Tony Ho yang bermain untuk Persedikap Kediri. Dia yang paling bertanggung jawab di situ. Ada juga nama Ilham Romadona yang duet dengan Supriyono, dua nama yang kita tahu besar bersama PSSI Primavera dan melatih Batavia FC, jawara Liga 3 Provinsi DKI. Ada nama Gusnedi Adang, juga jebolan Primavera, mantan pemain Pelita Jaya ini, berada di belakang PSKB Bukit Tinggi, jawara Liga 3 untuk Provinsi Sumatera Barat. Ada juga banyak nama-nama lain. Sebutlah Mayadi Panggabean yang berada di belakang layar PS Palembang. PS Palembang kita tahu adalah juara di Liga 3 Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya, saya juga mendengar ada nama Ansari Lubis yang berada di belakang Karo United. Ini adalah juara Sumatera Utara. Mereka sederet nama-nama besar dalam belantika sepak bola Indonesia itu mengeluarkan strategi mereka masing-masing untuk bisa membawa klub mereka lolos ke level profesional, lolos ke Liga 2. Kita tahu fase 64 besar, fase zona nasional Liga 3 sudah kick off sejak 6 Februari. Ya.
Ada banyak kejutan memang di situ, ya. Tapi muaranya buat saya hanya satu. Siapa yang bisa sukses dengan klubnya masing-masing? Atau nama-nama besar ini juga bukan jaminan, boleh jadi. Sebutlah misalnya Persikota Tangerang, jawara dari Liga 3 Banten. Klub ini baru saja dibeli oleh artis seksi Prilly Latukonsina. Pelatihnya adalah Sahala Saragi, bukan nama besar dalam sepak bola Indonesia. Mereka di fase grup, Persikota Tangerang ya, berada di grup neraka. Kalau berangkat dari nama-nama besar yang berada di grup itu. Dalam laga pertama mereka, Persikota aja bertarung melawan Persikasi Bekasi, juga nama besar dari Liga 3 Jawa Barat. Hasilnya apa? Persikota menang, telak lagi 3-0. Jadi meskipun ada nama-nama besar yang berada di balik layar masing-masing tim yang sudah saya jelaskan tadi, itu pun juga belum jaminan. Tetapi memang secara overall mereka sejauh ini sukses. Paling tidak dari laga pertama yang mereka mainkan masing-masing di fase grup. Ya, Karo United dari Sumut menang dalam laga pertama mereka. PSKB yang dilatih Gus Dedi Adang juga menang dalam laga pertama mereka. Bahkan juga Gasliko 50 Kota yang dilatih oleh bekas pemain Semen Padang, Mas Ferry Kasim, juga menang 2-0 dalam laga pertama mereka melawan tim dari Bengkulu. Ya, Galacticos FC dari Aceh dalam laga pertama mereka menang juga 1-0 melawan Perseman Manokwari. Jadi ada banyak cerita di kompetisi Liga 3 ini, ya. Dan kita menantikan ya seberapa kuat mental semua tim yang berlaga di Liga 3 di zona nasional untuk bisa tiba di perempat final, dan itu berarti lolos ke Liga 2. Dan juga seberapa hebat Fulls mereka. Karena untuk masuk ke Liga 2 ya, yang sekarang beredar di Liga Nasional, mereka harus bertarung minimal 9 kali untuk bisa tiba di fase 8 besar, dan itu lolos ke Liga 2. Itu dalam durasi waktu lebih kurang 1,5 bulan. Mereka meninggalkan home base mereka. Ada banyak angka yang paling tidak mereka harus fokus ngerogoh dompet mereka. Sewa hotel, sewa pesawat, sewa bus untuk transportasi lokal, bayar uang saku pemain, pelatih, manajemen, bayar gaji mereka, bayar makan, bayar minum. Ya. Saya pernah bahas ya, untuk bisa lolos ke Liga 2, tim-tim di Liga 3 ini paling tidak harus menyiapkan 5 miliar. 5 miliar itu bukan angka yang sedikit. Tapi saya yakin, percayalah, siapapun klub yang bisa merebut tempat di perempat final dan itu berarti lolos ke Liga 2, level mereka sudah profesional. Angka 5 miliar ini mungkin tidak berarti apa-apa, karena memang kalau sudah beredar di Liga 2, sudah masuk ke atmosfer yang profesional, nilai klub mereka itu juga sudah 2 kali lipat minimal menjadi 10 M. Apalagi memang kalau itu tim ya dihuni oleh banyak pemain-pemain bagus, nilai klubnya juga lebih dari sekedar 10 M.
Saya kasih contoh misalnya Persis Solo ketika beredar di Liga 2, mereka mengumpulkan belasan pemain-pemain bintang, ya. Saya tidak bisa memprediksi berapa angka yang mereka keluarkan. Boleh jadi 20 M. Tapi hasilnya juga wow. Mereka lolos ke Liga 1. Ya. Jadi ini buat saya adalah bagian dari cerita, ya, sepak bola Indonesia, ya, ya, memang seksi, dan seksinya sepak bola Indonesia juga memunculkan banyak orang-orang gila bola dalam tanda kutip. Ini menarik, ya. Pertanyaan penting dalam kasus ini adalah seberapa hebat mereka terus bisa memelihara kegilaan mereka untuk industri sepak bola Indonesia. Jangan-jangan mereka juga orang Makassar bilang tiba masa tiba akal. Ketika sudah tidak ada cerita yang menarik, ya mereka bisa tinggalkan seketika. Tapi saya pikir tidak, ya. Kita tunggu nanti dalam 1 bulan ke depan, ya, siapa nih 8 tim yang akan tiba di Liga 2 yang mendapatkan promosi. Walaupun tiket untuk promosi ke Liga 2 lumayan mahal, 5 miliar seperti yang saya ungkap tadi. Itu dia.